Halo sahabat gigi, kembali lagi di channel saya Gara-Gara Sebentar. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai kesehatan gigi. Mendengar kata gigi ini, bahwa gigi itu salah satu organ yang sangat penting di dalam tubuh kita. Tanpa gigi, kita tidak bisa mengunyah makanan. Dan tanpa gigi, kita tidak bisa senyum dengan lebar. Tanpa gigi, kita tidak bisa mengucapkan kata dengan jelas. Sahabatku, gigi itu sangat penting fungsinya di dalam tubuh kita. Dan marilah kita merawat gigi dengan baik. Oke sahabat-sahabat, kali ini saya akan menjelaskan beberapa penyakit yang sering menyerang pada gigi. Nah, salah satunya itu karies gigi atau gigi berlubang. Yang pertama, saya langsung masuk di teori materi. Yang pertama, karies gigi atau gigi berlubang merupakan penyakit yang menyebabkan gigi kita jadi lubang disebabkan oleh bakteri sisa makanan. Baik sahabat, bahwa sisa makanan yang tempel pada gigi atau yang melekat pada gigi akan diolah oleh bakteri menjadi zat asam. Dan zat asam itu nanti akan diserap oleh gigi dan menjadi karies. Zat asam itu diolah, diserap oleh gigi, maka lapisan luar gigi itu bisa menjadi hitam dan menyebabkan gigi berlubang. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi gigi ini berlubang atau gigi berkaries. Faktor ada beberapa, memang ada 3. Yang pertama, dari gigi, bentuk gigi itu dan letak giginya. Bahwa gigi yang berjejal atau gigi yang tidak beraturan bisa menyebabkan gigi itu menjadi karies, karena makanan-makanan yang terselip di sela-sela gigi tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi pada saat kita menggosok gigi. Yang kedua, saliva atau air ludah kita. Air ludah kita sangat penting bagi keberlangsungan di dalam gigi kita, bahwa air liur itu apabila terkontrol dengan baik dapat menghambat perkembangan bakteri yang mengolah sisa makanan kita menjadi asam. Itulah manfaat air ludah kita di dalam mulut kita, menghambat pergerakan bakteri yang menyebabkan nanti gigi kita karies. Begitu sahabatku. Yang ketiga, makanan yang sisa. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, makanan sisa itu diolah oleh bakteri. Jadi, makanan sisa itu menempel pada gigi kita, menempel di sela-sela gigi kita atau menempel di mahkota gigi kita, akan diolah oleh bakteri. Nanti bakteri diolah menjadi zat asam. Zat asam itu nanti diserap oleh lapisan gigi dan menyebabkan gigi menjadi lunak atau lembek. Bahkan gigi itu bisa menjadi titik hitam. Berawal dari titik hitam itu, karies atau gigi lubang muncul. Pelan-pelan, secara perlahan, titik hitam itu akan menyebabkan atau akan menjadi besar. Jadi begitu sahabat. Yang berikut, akibat dari gigi berlubang. Banyak sekali akibat dari gigi berlubang yang kita sering kita jumpai dan sering kita lalai. Akibat yang pertama dalam gigi berlubang, yaitu kita sendiri bisa sakit, rasa nyeri, muncul rasa nyeri pada gigi kita. Itu makanya kita pada saat sakit gigi, kepala mau pecah atau kepala mau pecah, bahwa gigi itu apabila diserang atau menjadi karies, maka perlahan-perlahan karies itu atau gigi berlubang itu sampai pada akar, maka akar yang tadi yang terbuka bisa dikelola oleh bakteri, dan akar yang masih hidup itu nanti yang akan menyebabkan nyeri, dan nyeri itu nanti yang menyebabkan kita rasa tidak nyaman. Apakah sahabat-sahabat pernah sakit gigi yang sampai kepala kita sakit sekali, bahkan ribut orang lain pun kita tidak suka karena sakit gigi? Itu teman-teman akibat yang pertama. Yang kedua, apabila gigi kita
yang berlubang dibiarkan secara terus-menerus di ujung akar bisa menyebabkan infeksi dan bisa menyebabkan pembengkakan yang disebut abses. Abses itu pembengkakan pada ujung akar kita yang bisa menyebabkan di gusi nanti bengkak keluar, nanah bisa keluar dari situ. Yang ketiga, kita harus ketahui ini bahwa gigi kita bisa goyang apabila karies secara terus-menerus dibiarkan secara terus-menerus tanpa dirawat. Semakin lama gigi itu akan goyang dan dicabut. Apabila dicabut, maka rugi teman-teman, rugi sahabat. Gigi dicabut tidak baik. Yang pertama, fungsi penghunian kita berkurang. Apabila misalnya gigi molar atau gigi geraham kita yang di atas hilang, kita mengunyah makanan tidak optimal, tidak serasi. Begitu teman-teman. Dan yang berikut, apabila ada akibatnya, maka ada pencegahannya. Bagaimana agar gigi kita tidak karies? Yang pertama teman-teman, cara pertama atau pencegahan pertama agar kita gigi karies. Satu, gigi itu bisa dirawat. Apabila kariesnya atau berlubangnya masih bisa dirawat atau masih titik hitam kecil dan lubang kecil, kita bisa ditampal. Yang kedua, apabila gigi itu lubang tidak terlalu besar dan masih bisa ditampal, kita bisa melakukan perawatan saluran akar agar akarnya tidak terinfeksi dan menyebabkan mati. Maka kita bisa rujuk ke dokter gigi, ke spesialis akar untuk bisa dirawat dan ditampal lagi. Dan yang ketiga, kita harus menghindari makanan yang manis, yang lengket, seperti coklat, es krim, permen. Yang biasa makan es krim, makan coklat harus dikurangi mulai dari sekarang. Yang berikut, kunjungi ke fasilitas gigi. Penting sekali teman-teman, sahabat-sahabatku, untuk berkunjung ke dokter gigi, ke poligigi di puskesmas rumah sakit terdekat. Kunjungi, penting sekali. Sahabat-sahabat jangan lalai dalam sakit gigi. Jangan sekali-sekali lalai, penting sekali gigi. Yang berikut, konsumsi makanan yang sehat. Yang pertama, konsumsi makanan yang berserat dan berair. Makanan yang berair bisa atau tidak dapat menyebabkan lengket pada gigi. Makanan yang berair, sekali kita kunyah, makanannya akan mengalir atas seperti licin pada gigi dan bisa dihilangkan dengan berkumur-kumur. Tidak seperti es krim atau coklat, kita makan begini lengket, apalagi kalau lengket di sela-sela gigi, susah dijangkau oleh sikat gigi. Baik sahabat-sahabat, demikianlah sedikit materi yang diberikan oleh saya. Semoga sahabat-sahabat gigi bisa menyimak dengan baik dan mempraktikkan di rumah agar gigi kita terbebas dari karies. Salam dari saya.